Halo teman-teman, masih dengan Harfian di sini. Terima kasih bagi teman-teman yang udah mendukung channel ini dengan mensubscribe channel ini. Nah, bagi teman-teman yang baru mampir, silakan lihat video-video saya. Jika bermanfaat, boleh dong klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi. Sesuai judul, kita akan mencoba memperbaiki timbangan digital atau timbangan elektrik yang sudah terendam banjir ya. Sebelum itu saya mau kasih lihat video kejadian banjir di lingkungan komplek rumah saya pada tahun 2020 lalu. Oke, silakan dilihat. Bagi teman-teman yang mau langsung skip ke videonya, silakan di skip 2-3 menit ya teman-teman ya. Masuk nih. Masuk nih. Iya ini. Saya lihat lu tabak. Oke, ini dia timbangannya. Pada dasarnya itu komponen elektronik yang saya dapat info dari Kang Elektronik, itu elektronik yang terendam air atau terendam banjir bisa diselamatkan asal tidak mengalami dua hal. Pertama, terendam dalam kondisi teraliri arus listrik. Kedua, terendam air garam atau air laut. Jadi misalkan ada alat elektronik teman-teman yang terendam banjir atau terendam air atau kena air, segera cabut arus listriknya atau segera cabut baterainya. Nah, di kasus saya langsung mencabut timbangan digital atau timbangan elektronik saya, teman-teman. Ini berlaku bagi alat elektronik yang mungkin sering menjadi korban banjir seperti kulkas, TV, dan alat elektronik lainnya ya teman-teman ya. Kita lanjut aja. Sebelumnya ini proses pembersihan bagian dalam di komponen timbangan ini tidak sempat saya rekam. Jadi saya ulas aja lagi ya. Pertama itu kita bersihkan dulu komponen bagian dalamnya
Nah, di timbangan ini ada 4 sensor untuk berat atau sensor ya, untuk alat yang berfungsi untuk mengukur tekanan atau mengukur berat. Jadi kita bersihkan dulu. Berhubung karena sudah dibersihkan, saya akan kasih tahu aja atau kasih lihat saja foto bagian-bagian yang sudah terkena korosi ya teman-teman ya, karena sudah lama tidak dibersihkan. Jadi komponen bagian dalamnya terkena korosi. Teman-teman bisa lihat juga di papan PCB-nya bahwa di situ ada sudah korosi ya teman-teman ya. Terlihat jelas di baut pengaitnya sudah berkarat. Cara membersihkannya tinggal kita sikat dengan alkohol. Di sini saya tidak punya alkohol cair. Saya membersihkannya menggunakan desinfektan. Karena desinfektan juga mengandung alkohol ya teman-teman ya. Bersihkan dengan sikat. Setelah dibersihkan, di kasus saya itu komponennya banyak yang kena korosi, terutama yang bagian kabelnya yang disolder ke PCB-nya. Itu kabelnya banyak terkena korosi, jadi di sini kabelnya saya potong, kemudian disolder ulang. Tapi saya tidak sempat merekam proses soldernya. Jadi ini hanya mengulas aja ya teman-teman ya. Setelah semua dibersihkan, kita akan mengetes baterai bawaan dari timbangan ini adalah baterai tipis ya teman-teman, atau baterai jam. Seperti baterai jam berukuran besar. Karena sudah rusak, jadi saya menggunakan untuk mengetesnya menggunakan baterai remote TV. Kita rangkai secara seri sehingga mendapatkan arus 3 volt. 1,5 ditambah 1,5 menjadi 3 volt. Nah, ternyata untuk mengetes ini keempat sensornya harus ditekan ya teman-teman. Jadi percobaan saya pertama saya hanya menekan 2 bagian. Jadi yang benar itu ditekan keempat bagian, baru sensornya akan bekerja atau timbangan ini akan bekerja. Oke teman-teman, kita masuk ke kesimpulan ya teman-teman ya. Jadi untuk menyelamatkan komponen elektronik yang terkena banjir atau terendam air itu memungkinkan, asal pertama sedang tidak dialiri arus listrik. Kedua ya tidak terendam air garam ya teman-teman ya. Nah, kenapa tidak dialiri arus listrik? Misalkan elektronik tersebut sedang teraliri arus listrik, kemudian kena air, akan terjadi short. Nah, short ini akan merusak komponen-komponen di papan PCB elektronik tersebut, sehingga akan lebih sulit untuk memperbaikinya. Kemudian jika elektronik tersebut sudah diamankan, mencabut terlebih dahulu, maka komponen tersebut kemungkinan besar bisa diselamatkan. Contohnya di kasus saya, timbangan ini pertama. Kedua adalah kulkas. Jadi sedikit sharing, kalau kulkas itu misalkan terendam, sesuai dari foto yang saya share di video awal, itu tingginya mencapai lutut. Jadi untuk kulkas 1 pintu itu cukup tinggi ya terendamnya teman-teman ya. Karena saya tidak tahu menyelamatkan kemana, rumah juga 1 tingkat,
Jadi saya cabut saja kulkasnya, kemudian saya biarkan terendam ya teman-teman ya. Jadi airnya surut sekitar 2-3 hari, 1-2 hari. Setelah surut, saya tidak langsung menghidupkan, jadi saya langsung kuras isi kulkas, kemudian saya jemur. Saya jemur kira-kira 4-5 hari. Setelah saya jemur, saya coba mengecek apakah sudah betul-betul kering. Setelah dicek betul-betul kering, baru saya coba colokkan, dan ternyata alhamdulillah kulkas saya selamat ya teman-teman ya. Itu dia sedikit sharing teman-teman. Jika ada kesalahan dalam video ini, silakan koreksi di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton. Dan jika video ini bermanfaat, boleh dong klik tombol subscribe-nya untuk mendukung channel saya agar bisa berkembang. Terima kasih teman-teman udah mampir.